Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah pada video kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan insya Allah pada pertemuan ataupun pada rekaman video kali ini kita akan membahas biografi salah seorang sahabat yang tertuang kisahnya pada kitab Suwar min Hayatis Sahabah, karya daripada Syekh Abdurrahman Ra'fat Bahsya. Demi mempelajari biografi, cerita-cerita kehidupan para sahabat untuk mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, yang mana beliau-beliau adalah orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kisah istimewa dengan manusia yang paling mulia, makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mempelajari sirah, sejarah para sahabat, mudah-mudahan kita bisa meniru teladan mereka, bisa mengambil hikmah dari cerita kisah-kisah beliau, dan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan sahabat. Tentunya kita akan menjadi orang-orang yang mudah-mudahan bisa dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada playlist kajian biografi para sahabat kali ini, kita akan membahas kisah daripada sahabat Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik adalah termasuk daripada sahabat yang Islamnya diumumkan pada Amul Fath, pada tahun pembebasan kota Mekah, Fathu Makkah, yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Suraqah bin Malik adalah salah satu sahabat yang terkenal kuat, terkenal dengan kegagahannya sebagai garda terdepan ketika di kaumnya terjadi peperangan ataupun dibutuhkan pasukan, maka Suraqah adalah salah satu pembesar dan pemberani jenderal daripada pasukan yang ada di kaumnya. Semula kisah Suraqah bin Malik berawal daripada awal hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau yang tercinta, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat kaum muslimin, para kaum muhajirin sudah berhijrah terlebih dahulu, berangkat dari dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rombongan yang terakhir, manusia yang terakhir, demi menjaga keselamatan para sahabatnya. Beliau dan sahabat terdekatnya Sayyidina Abu Bakar berangkat terakhir demi memastikan bahwasanya kaumnya sudah berangkat semua. Tentunya kaum kafir Quraisy yang marah dan murka mendengar dan mengetahui bahwasanya orang-orang kaum muslimin telah hijrah ke kota Madinah. Mereka mencari Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka kaum kafir Quraisy mencari ke rumahnya. Di rumah Rasulullah tidak ditemukan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, tetapi yang ditemukan adalah Sayyidina Ali. Kita ketahui bersama-sama yang menggantikan posisi Rasulullah di kasur beliau adalah Sayyidina Ali, yang mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Rasulullah. Selanjutnya kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya, mereka menuju rumah Sayyidina Abu Bakar. Di rumah Sayyidina Abu Bakar pun mereka juga tidak menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar. Saat kaum kafir Quraisy mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar, mereka dibukakan pintu oleh putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidah Asma. Sayyidina Asma binti Sayyidina Abu Bakar membukakan pintu dan ditanya oleh Abu Jahal, "Aina abuka ya bint?" Tanya daripada Abu Jahal, "Di mana ayahmu?" Kemudian Sayyidah Asma menjawab, "La adri aina wal an." Saya tidak tahu di mana ayahku sekarang berada. Mendengar jawaban tersebut, Abu Jahal marah, mukanya merah dan menampar Sayyidah Asma sehingga Sayyidah Asma tersungkur
ke tanah. Kemudian melihat keadaan tersebut, kaum kafir Quraisy semakin marah, semakin menggila. Di mana sebetulnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada? Apakah mereka sudah berangkat ke Madinah? Apakah sudah jauh dari kota Mekah? Kemudian mereka berbondong-bondong seluruh penduduk kota Mekah, laki-lakinya terutama, yang dipimpin oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, mengelilingi kota Mekah dan sekitar kota Mekah, mencari-cari di mana Rasulullah berada. Selanjutnya, sehingga sampailah mereka di dekat kota Mekah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, beliau bersembunyi di Gua Sur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, beliau berdua bersembunyi di Gua Sur. Di mana Gua Sur ini, jikalau di antara para pemirsa yang sudah pernah ziarah haji, berangkat haji ataupun umroh dan ziarah di sekitar kota Makkah, mungkin yang pernah berangkat dan ziarah ke Gua Sur akan tahu Gua Sur ini seperti apa. Jadi Gua Sur tidak seperti gua-gua yang kita bayangkan, tidak. Tapi Gua Sur adalah sebuah lubang kecil di mana di atasnya ada gundukan tanah ataupun batu, sehingga tidak begitu dalam dan juga tidak terlalu menjorok ke bawah dan ke dalam, sehingga siapapun yang menunduk sedikit saja maka akan bisa melihat apa yang ada di dalam gua tersebut. Selanjutnya, sampailah rombongan kafir Quraisy ini di atas sekitar Gua Sur tersebut, dan mereka berhenti tepat di atas Gua Sur tersebut. Melihat keadaan itu, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis dan beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma'ala nafsi abki." Bukan karena aku takut, wahai Rasulullah, aku menangis, aku takut terhadap diriku sendiri, tetapi walakin ma khafata an ara fika makruha, tetapi aku khawatir, wahai Rasulullah, terjadi sesuatu hal yang buruk menimpa engkau, wahai Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasulullah menjawab, la tahzan ya Abu Bakar, fa innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, wahai Abu Bakar, kau tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, karena Allah ada bersama kita. Itulah yang tertuang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-40, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah diusir oleh kaumnya, kaum kafir Quraisy dari kota Mekah, kemudian thaniya itsnaini idh huma fil ghar, ketika dua orang, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, berada di dalam gua, dan kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, kau tidak perlu khawatir, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah menurunkan, memberikan ketenangan di dalam hati Sayyidina Abu Bakar, sehingga Allah mengutus pasukan yang mungkin diremehkan oleh banyak manusia, pasukan yang sangat begitu lemah tetapi bisa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Maka di dalam gua tersebut, di pintu gua itu sudah tercetak ataupun terbentuk sarang laba-laba. Juga di situ di dalam riwayat yang lain dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabat disebutkan di situ ada sarang burung merpati yang sedang bertelur di situ. Sehingga ada salah seorang di antara kaum kafir Quraisy mengatakan,
halummu ilal ghar nanzuru fihi. Salah satu di antara mereka mengatakan, coba kita lihat ke dalam goa ini. Kita turun ke bawah, kemudian kita lihat di dalam goa ini ada apa. Maka salah satu pemimpin di antara kaum kafir Quraisy ini, Umayyah bin Khalaf, mengatakan sambil meremehkan, merendahkan orang yang mengajak untuk melihat ke dalam goa ini. Alam tara ila hadzal ankabut? Apakah kamu nggak lihat? Ini ada sarang laba-laba. Alladzi ashasha ala babih, yang sudah beranak pinak dan meletakkan sarangnya di dalam pintu gua ini. Kemudian dia mengatakan, wallahi innahu aqdama min miladi Muhammad. Dan dia meremehkan bahwasanya ini sarang laba-laba sudah ada sejak dulu, bahkan mungkin dia sudah ada sejak Muhammad belum lahir. Dia sambil masih sempat-sempatnya masih merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umayyah bin Khalaf, orang yang sangat benci kepada Rasulullah. Selanjutnya Abu Jahal juga menimpali. Wallata wal Uzza inilah ahsabuhu qariban minna yasma'u ma naqulu wa yara ma nasna. Dia bersumpah dengan Tuhannya Lata dan Uzza dan mengatakan, aku yakin Muhammad ini sebetulnya mendengar apa yang kita ucapkan dan dia melihat apa yang kita lakukan. Walakin sihrahu rana ala absarina, tetapi sihirnya masih saja saking bencinya kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal mengatakan, tapi sihirnya menutupi penglihatan kita. Baida anna Quraisyan lam tanfud yadaha min amril uthur ala Muhammad. Tetapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu pasukan yang besar, tidak perlu mengerahkan pasukan yang kuat dan lain sebagainya untuk melindungi kekasihnya, tetapi hanya dengan laba-laba, sarang laba-laba yang lemah, yang hanya kita tiup, kita singkirkan dengan tangan, itu mungkin sudah bisa hilang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi yang ada kafir Quraisy malah semakin marah, semakin semangat dan semakin membara. Mereka ingin mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mereka mendatangi kabilah-kabilah, mendatangi desa-desa di sekitar kota Mekah, dan mereka mengumumkan bahwasannya a'lanat fil qabailil muntashir ala tulit tariq baina Makkah wal Madinah. Dia mencari jalan-jalan dan desa-desa di sekitar kota Mekah dan Madinah dan memberikan sayembara, bahwasanya mengumumkan siapapun yang bisa mendatangkan ataupun memberitahu di mana Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar berada, hayyan au maitan, dead or alive, bahasa Inggrisnya, hidup atau sudah mati, maka dia akan diberikan hadiah 100 onta yang gemuk-gemuk dan besar-besar dari 100 onta pilihan. Nah, salah satu yang mendengarkan sayembara ini adalah Suraqah bin Malik al-Madlaji. Suraqah bin Malik al-Madlaji, salah satu sahabat yang kelak dia akan melihat kehebatan dan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya dia akan masuk Islam. Saat ini Suraqah bin Malik al-Madlaji ini mendengar sayembara tersebut, yang mana saat dia itu mendatangi pusat keramaian yang ada di desanya yang disebut dengan daerah Hudaid. Hudaid yang ada di dekat kota Mekah, desa ataupun pemukiman di sekitar kota Mekah, yang di situ dia tinggal, Suraqah bin Malik. Kemudian dia mendengar sayembara dari utusan kaum kafir Quraisy tersebut. Melihat besarnya hadiah yang disediakan, yang disiapkan bagi siapapun yang bisa menangkap ataupun memberitahu di mana Nabi Muhammad berada, dia begitu semangat, tertarik untuk mencari dan ikut menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat 100 onta yang besar-besar, 100 onta pilihan, semangat ghirah ataupun semangat dari Suraqah bin Malik ini terpacu, sehingga kemudian dia
secara diam-diam pulang ke rumahnya. Dari keramaian tersebut, pusat keramaian tersebut, dia sebelum pulang, ada salah seorang, sebelum Suraqah bin Malik pulang, ada salah seorang di antara penduduk desa Kudaid ini mengatakan bahwasanya saya melihat 3 orang di tengah padang pasir. 3 orang. Kemudian salah satu yang lain menimpali, mungkin itu Muhammad dan sahabatnya. Jadi ada Rasulullah, ada sahabat Abu Bakar, dan juga penunjuk jalannya. Tetapi Suraqah bin Malik tidak ingin hadiah ini diambil oleh yang lainnya, sehingga Suraqah bin Malik mengatakan mungkin bisa saja itu hanyalah penduduk kota lain yang sedang mencari ontanya yang hilang. Nah, mendengar jawaban itu, kaum yang lain pun juga mengatakan, ya itu bisa jadi bukan Muhammad. Tetapi Suraqah bin Malik yakin bahwasanya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Setelah itu Rasulullah terus melakukan perjalanannya. Beliau pun jalan kaki dengan Sayyidina Abu Bakar. Suraqah bin Malik diam-diam meninggalkan keramaian tersebut dan pulang ke rumahnya. Dia mengatakan kepada pembantunya, bawakan kudaku, keluarkan kudaku, dan bawa dia keluar, kemudian ikat di kejauhan di lembah sebelah sana sampai tidak ada seorang pun yang melihat di mana kudaku ini engkau siapkan untuk aku tunggangi. Dan juga memerintahkan pembantunya yang lain, budaknya yang lain, untuk mempersiapkan peralatan perangnya, dari pedang, panah dan busurnya, pakaian perangnya pun juga siapkan di tempat yang lain sehingga aku bisa menggunakannya. Suraqah bin Malik adalah salah seorang pejuang, pemberani yang memiliki pakaian perang lengkap dengan peralatannya. Dan juga kuda daripada Suraqah bin Malik ini juga adalah kuda pilihan yang memiliki, kalau mungkin bahasa kita sekarang adalah sertifikat ataupun akte keturunan kuda-kuda yang hebat, besar, kuat, dan memiliki ketangkasan yang luar biasa. Sehingga secara diam-diam Suraqah bin Malik menghindari kerumunan massa, pulang ke rumahnya berdiam-diam untuk segera mencari Nabi Muhammad agar tidak ada orang yang lain lebih dulu untuk menemukan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dan berangkat secara diam-diam. Kemudian menaiki kudanya yang sudah disiapkan, lengkap dengan peralatan perangnya, pedang, busur panah, dan ada tombak pun dia bawa. Sampai dia mencari di mana Rasulullah SAW berada sesuai dengan apa yang orang tadi katakan. Di daerah mana dia menemukan 3 orang tersebut. Ketika Suraqah sudah melakukan perjalanannya, di tengah-tengah perjalanan kuda Suraqah ini tiba-tiba tersungkur. Hal yang tidak pernah terjadi pada Suraqah. Dia berlari menunggangi kudanya yang lari begitu cepat, kemudian tiba-tiba dia tersungkur. Kuda yang tidak pernah jatuh, kuda yang tidak pernah tersungkur, dan Suraqah bin Malik yang tidak pernah terjungkal dari kudanya, saat itu dia terjatuh sehingga terpental jauh, terpelanting jauh dari kudanya. Apa yang terjadi? Suraqah bin Malik ini marah-marah kepada kudanya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau bisa tersungkur? Apa yang membuatmu tersandung? Kemudian dia naik lagi dan memacu sekali lagi kudanya untuk lari lebih kencang agar tidak kehilangan jejak Rasulullah. Tidak jauh dari lokasi yang pertama dia jatuh, dengan saat lari yang kencang Suraqah bin Malik lagi-lagi terlempar dari kudanya dan kuda tersebut tersungkur jatuh ke tanah. Suraqah bin Malik lagi-lagi terheran. Sebetulnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kudaku yang kuat ini bisa terjatuh sehingga 2 kali? Kemudian dia naiki lagi kudanya. Ketiga kalinya tidak jauh lagi dari tempat yang pertama, lagi-lagi Suraqah tersungkur. Kenapa semua ini bisa terjadi? Suraqah semakin terheran-heran. Apakah ini karena aku mengejar Muhammad? Apakah ini terjadi karena keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Akhirnya dia pun berjalan lebih pelan.
Tidak lagi berlari kencang, menjalankan kudanya dengan agak pelan. Setelah dia berjalan agak jauh, ternyata Suraqah bin Malik melihat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan. Setelah melihat Nabi Muhammad dari kejauhan, Suraqah mengangkat busur panahnya. Ketika Rasulullah sudah terlihat, Suraqah mencoba untuk mengangkat busur panahnya dan mengarahkan panahnya kepada Rasulullah. Belum sempat menarik karet dari panahnya, menggerakkan busurnya, tiba-tiba tangan Suraqah bin Malik terhenti, tidak bisa digerakkan. Dan awan pun ataupun asap datang menutupi penglihatan Suraqah bin Malik. Kudanya pun berlompat-lompat, mengangkat-ngangkat dan berteriak-teriak. Kudanya lompat-lompat, berteriak-teriak sehingga Suraqah pun tidak bisa memfokuskan ke arah di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar berada. Matanya pun tertutup oleh asap yang berhembus, sehingga dengan angin yang kuat berhembus, Suraqah pun lagi-lagi terjatuh dari kudanya. Dia pun meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang diminta oleh Suraqah kepada Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nah, insya Allah video ini akan kita lanjutkan di part yang kedua, video lanjutan daripada video kali ini. Masih sangat panjang dan sangat menakjubkan apa yang akan ditemukan dan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang akan didapatkan oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik adalah seorang yang tinggi, kuat, memiliki ketangkasan dan keterampilan dalam berperang. Tetapi apa yang bisa dia lakukan di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat buruknya, insya Allah kita akan menemukan lanjutan ceritanya pada video selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dan mudah-mudahan memberikan kita waktu mudah untuk mempelajari dan membaca sejarah-sejarah biografi orang-orang soleh, sehingga kita mudah-mudahan dijadikan berkah mereka, dijadikan orang-orang yang cinta kepada orang yang soleh dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Wallahu musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.